tahun 98. 1998 ya. Jadi akhirnya dengan dosen-dosen saya diminta, Sukidin tolong disertasimu ambil tema tentang pembunuhan dukun santet saja. Nah, supaya bisa terungkap itu. Nah, kemudian saya direkomendasi dosen kriminologi yaitu Prof. Niti Baskara, dan setelah saya ke Jakarta ternyata tidak bisa ketemu di rumahnya, tapi ketemunya yang langsung di Mabes Polri. Kamu tahu Sukidin, pekerjaan saya ini adalah staf ahlinya Mabes Polri gitu ya. Oke, jadi itulah saya waktu itu juga berkesempatan ketemu dengan Pak Jenderalnya juga, dikenalkan juga gitu ya. Wah, ini ahli santet dari Banyuwangi. Bukan sebagai polisi, tapi sebagai ahli santet. Padahal kajiannya itu kan kajian sosiologis ya, dari artinya fenomena pembunuhan dukun santet kita kaji dari perspektif sosiologis gitu. Kemudian dua dosen saya itu dari Gajah Mada, nah sehingga saya juga setiap 2 minggu sekali ke Gajah Mada, yaitu yang pertama ahli teori konstruksi sosial, nah yang kedua teori budaya Pak Ahimsa Putra ya. Yang kedua itu ahli teori-teori sosiologi makro. Nah, itu terkait dengan skenario-skenario ya. Artinya siapa aktor di balik itu. Nah, jadi itu pun juga ada teorinya ya ternyata. Oke, kemudian yang ketiga ini justru Romo ya, Romo Armada dari Malang ya, dari Malang. Jadi saya juga kenal Romo-Romo yang notabene katanya tidak boleh menikah Romo. Jadi kehidupan Romo itu ternyata betul-betul diisolasi ya dalam suasana yang sepi ya, tidak boleh bergaul dengan kebanyakan umat gitu ya. Jadi disakralkan ya. Ya ini jadi itu saya banyak berdiskusi dengan Romo, termasuk saya mengikuti hari studi di Universitas Widya Mandala itu selama 3 hari, yaitu orang-orang Katolik. Ternyata juga melihatnya kitab suci itu dari perspektif sosiologis ya, menarik filsafatnya filsafat ilmu sosial ya. Atau mohon maaf, Mas Eko beragama Muslim atau Muslim Bapak saya. Ya, oke. Jadi nanti kajiannya kita kaitkan dengan konstruksi dalam pengertian agama Islam ya. Oke, jadi itu tadi sekilas cerita saja ya. Kemudian dalam kesempatan kali ini memang dalam rangka menyongsong BLU ini UNED mencoba untuk menginisiasi yaitu penerimaan mahasiswa tidak hanya pada semester ganjil tapi juga diinisiasi coba pada semester genap juga diterima. Justru yang pada semester genap ini nanti akan dapat beberapa keuntungan dan sekaligus beban gitu ya mungkin. Iya, betul. Yang pertama bebannya Anda langsung lompat pada semester kedua ya, betul, ya itu Pak. Aduh. Ikutkan dengan teman-teman yang semester 2, enggak apa-apa ya, kita agak lari sedikit gitu ya. Jadi agak lari sedikit. Kemudian yang kedua nanti ketika kita semester genap kita akan ikut 2 kelas juga. Nah, jadi akan ikut kelas semester 1, nanti mungkin akan kita gabung sekalian ya. Dan sekaligus ikut kelas semester 2. Nah, jadi mungkin SKS-nya agak banyak dikit gitu, enggak apa-apa ya. Nah, tapi itu pilihan ya, pilihan kalau memang mau seperti itu ya. Tapi kalau enggak ya kita semester 1. Tapi yang jelas ini mungkin di FKIP terutama di IPS ini kita rancang cuma 2 semester ya, jadi lebih ringan. Kemarin itu yang saya dengar di ekonomi, jadi kalau di Fakultas Ekonomi itu masih 3 semester teorinya ya. Jadi di FKIP sudah 2 semester, iya saya lupa ya. Jadi di FKIP sudah 2 semester. Kemudian untuk semester 2 kita tinggal menempuh ikut pada yang semester 1 ya, hanya dibalik saja ya. Dan saya kira mata kuliahnya juga tidak berseri begitu ya, sehingga kita bisa relatif bisa mengikuti saya kira ya.
Oke, untuk ke arah langsung semester genap ya, mungkin nanti ini kalau kita ikut geografi ya langsung ada geografi sosial gitu ya. Enggak tahu Mas Eko ikut RG ekonomi, geografi apa sejarah perubahan sosial? Dengan Pak Naim diikutkan RG yang mana kira-kira? Belum Bapak. Oh belum ya. Oh Belum. S1-nya apa S1-nya? Saya S1 PGSD Bapak. Wah, apa singkatannya PGSD itu? Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pak. Pendidikan guru setara doktor ya, insya Allah begitu. Amin. Ya nanti tinggal diarahkan kemana ya. Kalau diarahkan Siap. ke ekonomi ya kita bicara teori-teori ekonomi, perilaku ekonomi ya, perilaku produsen, perilaku konsumen yaitu. Kemudian bisa dikaitkan dengan kalau ikut perubahan sosial sejarah, kalau ikut geografi ya geografi sosial ya. Kemudian sistem informasi geografi ya hanya itu aja Pak ya. Siap. Tapi semuanya dikaitkan dengan ilmu sosial ya, semuanya dikaitkan dengan ilmu sosial. Jadi kalaupun toh geografi ya arahnya adalah geografi dalam pengertian bagaimana terkait dengan mobilitas penduduk ya, seperti kelahiran, kematian, pertumbuhan penduduk ya, kesehatan ibu dan anak mungkin di sana. Ya. Oke, saya akan masuk dalam pengantar sosiologi. Jadi kebetulan di PGSD saya juga mengajar yaitu mata kuliah yang terkait dengan apa itu konsep dasar IPS ya. Mungkin ini agak nyinggung-nyinggung dikit. Jadi meskipun yang IPS itu kan derivasi dari sosiologi kan. Jadi mungkin intinya begini ya. Jadi kalau kita bicara IPS itu bicara tentang bagaimana prakteknya, ya, praktek dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau praktek itu ya namanya sudah ilmu terapan atau disebut dengan apa applied science. Jadi ilmu terapan. Jadi kalau IPS ya itu ilmu tentang bagaimana praktek sosial dalam kehidupan sehari-hari. Itu IPS ya. Jadi yang kita pelajari konsep dasar IPS itu ya akhirnya nilai-nilai norma-norma etika itu ya kehidupan bersama itu seperti apa ya. Jadi itu IPS. Jadi IPS itu apa ya, membreakdown atau menderivasi dari teori-teori sosiologi. Jadi kalau sosiologi itu kita bicara pure science-nya, jadi ilmu murninya. Ya. Kalau IPS itu praktek dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga kalau kita bicara apa di persekolahan ya mungkin ya. Jadi kalau yang sosiologi itu kajian di perguruan tingginya ya. Kalau IPS itu kajian di sekolahnya. Ya, kalau di sekolah maka dari itu sekolah dari PAUD sampai SMA atau SMK itu kalau bicara IPS, ya IPS dalam arti praktek kehidupan sehari-harinya seperti apa. Nah, maka dari itu di sana IPS itu bisa merangkum semua bidang studi ya. Ada bidang studi ekonomi, sosiologi, politik, ya kemudian psikologi, ya, sejarah, geografi, itu masuk dalam rumpun social science. Nah, jadi ilmu-ilmu ke-IPS-an. Atau kalau kita ngadopsi dari luar negeri itu namanya social studies. Ya. Jadi itu kajiannya adalah kajian bagaimana praktek sosial ya, praktek sosial yang dikembangkan di sekolah sehingga sekolah itu menjadi apa semacam laboratorium gitu ya. Laboratorium. Jadi kalau anak-anak nanti sudah praktek sosial di sekolah, harapannya di masyarakat mereka menjadi lebih beretika, ya bisa menghargai orang lain, bisa bekerja sama, lebih bertanggung jawab, ya. Atau kalau dalam kurikulum kita itu namanya pendidikan karakter itu ya, ada yang 18 karakter itu ya. Oke, itu kita dasarnya mungkin di situ ya. Jadi dasarnya kalau IPS itu praktek dalam kehidupan sehari-hari atau applied science-nya, ilmu terapannya. Kemudian kalau sosiologi ya atau ilmu sosial itu adalah ilmu murninya. Nah, jadi nanti
Kalau dalam ilmu murni itu ya kajiannya kajian konseptual dan kajian teori. Nah, sehingga nanti kalau kita sudah masuk dalam pendidikan IPS itu ada mata kuliah khusus ya yang membahas tentang teori-teori sosial. Nah, dan itu bidang saya ya. Sehingga nanti akan kita beri materi-materi ilmu-ilmu sosial, silsilahnya ya, istilahnya siapa saja pregenitornya ya, atau nabi-nabi ilmu sosial itu siapa saja gitu ya. Jadi gampangannya begitu ya. Jadi kita akan punya tokoh-tokoh ya atau sesepuh-sesepuh ya. Atau dalam istilah sosiologi itu pregenitor ya. Jadi sudah tokoh-tokohnya atau maestro-maestronya ya. Kalau dalam bahasa agama mungkin nabinya itu siapa saja ya kan. Silsilah itu kan dari pokoknya kan dari Nabi Adam gitu ya. Nabi Adam turun terus sampai ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak gitu ya, yang turun terus akhirnya ada Nabi Isa dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan silsilahnya ya. Termasuk silsilah ilmu sosiologi ini juga ada silsilahnya. Nanti mudah-mudahan Mas Eko tidak bosan ya dengan istilah-istilah sosiologi. Dengan tadi akan kita elaborasi satu persatu dari tokoh-tokohnya, yaitu mungkin tokoh yang paling legendaris ya Auguste Comte lah kalau kita tahu ya. Ada Auguste Comte, nanti turun menjadi 3 itu. Siapa itu? Ada Emil Durkheim, ada Max Weber, dan ada Karl Marx. Nah, mungkin bisa 3 itu sudah sip nanti ya, satu pertemuan masih 4 itu. Jadi Auguste Comte ya nanti kita akan kenalkan siapa tadi, Emil Durkheim, kemudian Max Weber dan Karl Marx. Nah, suatu pertemuan mungkin kita akan dari pohonnya dulu nanti ya. Jadi dari pohonnya itu ya nanti Auguste Comte itu seperti apa, kemudian apa itu sebagai generasi penerus ya. Jadi dalam tradisi sosiologi juga ada sanatnya ya nanti. Jadi kalau dalam Islam itu sanatnya, perawi-perawinya itu siapa gitu. Sosiologi juga begitu ya, menarik ya, sehingga saya belajar sosiologi itu selama 5 tahun itu kok menarik gitu ya. Artinya kalau kita kaji sanat-sanatnya itu runtutannya itu ada apa? Ada urut-urutannya, ada asbabul urutnya ya. Asbabul nuzulnya itu ada ya. Jadi itu ya. Jadi agak dekat-dekat dengan ilmu agama juga ya. Kebetulan saya juga agak concern dalam bidang ilmu agama ya. Nah, artinya ya kita orang sosiologi itu kan harus ya serba bisa kan ya. Oke, artinya diajak diskusi sosiologi oke, diajak diskusi pendidikan oke gitu ya. Diajak diskusi agama monggo gitu ya gitu ya. Mungkin Mas Eko Giantoro bisa sekali waktu menengok channel YouTube kami yaitu Sekolah Olah Roso nanti ya. Nah, itu sudah mulai saya kembangkan di sana ya, materi-materi agama yang sederhana ya. Kuliah subuh, khotbah Jumat itu yang saya lakukan, saya mau di situ. Kemudian juga mulai semester ini saya upload juga materi-materi kuliah ya. Jadi seperti kemarin saya juga memberikan materi matrikulasi di S2 IPA ya, tentang publikasi ilmiah, mungkin bisa dilihat di situ. Saya pikir Mas Eko juga butuh tentang kewajiban mahasiswa agar publikasi ilmiah selama masa studi S2. Kemudian di matematika saya kemarin juga bicara tentang teori belajar dan teori asesmen pembelajaran. Ini juga perlu ya sebagai sarjana atau master, magister pendidikan ya, sehingga teori-teori belajar itu saya buat 2 teori besar, yaitu teori paradigma behavioristik sampai dengan paradigma yang konstruktivistik. Nah, kemudian bagaimana implementasinya? Jadi kalau teori tadi kan pure science-nya ya. Implementasinya bagaimana? Ya, implementasinya pada praktek atau model pembelajarannya. Di situ saya berikan semacam benang merahnya itu ya. Jadi prakteknya ada 4 model di situ.
Nah, yang sederhana yaitu model problem solving, ya, mungkin kenal ya karena PGSD ya. Ada problem based learning, ya, ada discovery dan ada inquiry, ada 4 itu. Nah, itu penjelasannya panjang gitu ya. Nah, nanti ya. Saya juga mempelajari itu ya, ilmu-ilmu pendidikan itu, sehingga bagaimana sekarang membelajarkannya, ya, terutama di era pandemi yang notabene kita tidak lagi luring ya, tapi kita harus daring. Nah, ini kan berarti harus mendesain ya, harus membuat skenario pembelajaran luring dengan model-model pembelajaran yang interaktif. Nah, ini tantangan juga bagi guru gitu ya. Oke, termasuk Pak Polisi. Pak Polisi kan juga guru nanti ya. Mendidik masyarakat saya kira juga perlu pendekatan-pendekatan. Ya. Jadi kalau banyak referensi teori, saya kira bisa lebih canggih dan itu harapannya. Jadi jadilah polisi pemikir ya nanti gitu Mas ya. Ya. Oke ya, jadi saya terbiasa mempelajari cabang ilmu itu dibuat yang grand dulu ya, grand teorinya itu di mana gitu. Jadi teori besarnya itu di mana. Saya pikir sama ya. Seperti di agama itu grand teorinya ya rujukan terbesarnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu ya. Kalau negara ya grand teorinya adalah Pancasila, UUD 45, agak sedikit capek yang NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah apa? Kalau kita bicara grand teori itu namanya state of the art. Nah, jadi state of the art kiblat kita itu kemana gitu ya. Oke ya. Jadi ini menyamakan persepsi karena ini matrikulasi sehingga kita semua untuk bisa belajar ilmu pengetahuan sosial atau ilmu sosial, kiblat kita itu kemana dulu, arahnya ya supaya nanti apa yang kita pelajari itu memang betul-betul mendasar atau fundamental ya. Oke ya. Oke ya, jadi itu sebagai pengantar ya. Atau mungkin ada yang ditanyakan? Cukup Belum Bapak, ya? bisa dilanjut? Ini kok enggak mau. Kok enggak mau digeserin?